Anggota Pas Pampres yang diduga menganiaya seorang warga hingga tewas kini ditahan di Pomdam Jaya. Seorang warga bernama Imam Mashkur tewas saudara, diduga kematiannya akibat dianiaya anggota Pas Pampres. Atas peristiwa ini, TNI langsung melakukan penyelidikan terhadap anggota Pas Pampres tersebut dan sudah ditahan di Pomdam Jaya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah merespons kasus ini. Panglima telah memerintahkan agar proses hukum atau kawal proses hukum melalui Kepala Pusat Penerangan TNI Laksda Julius Wijoyono. Panglima TNI mengatakan prihatin dan akan mengawal kasus ini agar pelaku dihukum berat, maksimal hukuman mati, minimal hukuman seumur hidup, dan pasti akan dipecat dari TNI karena termasuk tindak pidana berat melakukan perencanaan pembunuhan. Sementara anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono mendorong Panglima TNI dan jajarannya untuk menyelesaikan kasus oknum Pas Pampres dengan transparan. Kasus sudah mencoreng institusi TNI dan merusak kepercayaan masyarakat. Apalagi diduga oknum yang melakukan penganiayaan dan pembunuhan adalah bagian dari pasukan pengamanan Presiden atau Pas Pampres. Mereka perbuat, para oknum ini adalah suatu tindakan yang memalukan, mencoreng nama institusi dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI sendiri. Maka itu saya minta agar pemeriksaan ini dilakukan secara terbuka, dipaparkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa semakin yakin dan pulih kepada kepercayaan kepada institusi tersebut yang amat kita banggakan dan amat kita butuhkan. 50 juta. Iya, saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi. Saya usahakan duit, saya kirim. Siapa menyangka percakapan soal permintaan tebusan 50 juta rupiah jadi komunikasi terakhirnya bersama sang anak Imam Mashkur kala itu. Fauzia, ibu korban, kembali membeberkan sejumlah hal terkait sang anak yang diduga meninggal setelah dianiaya anggota Pas Pampres. Sebelum hilang kontak 12 Agustus lalu, korban Imam Mashkur sempat menelpon meminta dikirimkan uang 50 juta rupiah. Saat percakapan, ibu korban juga mendengar suara lain yang diduga sebagai penculik sang anak yang turut mengancam jika tak dikirimkan uang, nyawa korban Imam Mashkur terancam. Mama kirim duit, saya dipukul. Nggak tahan lagi, mama kirim duit 50 juta. Udah, habis itu beberapa menit kemudian gitu lagi. Saya bilang ada duit, minta ke orang-orang. Saya dipukul berat, cuma tinggal dikit lagi dia bilang. Saya nelpon anak saya si korban yang angkat tersangka. Dia bilang, ibu kok sayang ke anak kirim duit 50 juta. Iya, saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi. Saya usahakan duit, saya kirim. Dugaan tindak pidana anggota Pas Pampres yang menganiaya warga hingga tewas juga mendapat sorotan dari anggota DPD RI asal Aceh Sudirman yang meminta kasus ini diusut tuntas. Yang dianiaya dan dibunuh oleh oknum Pas Pampres. Nah, ini kita minta kepada pemerintah, kepada Presiden Jokowi sendiri untuk memberhentikan oknum tersebut dan untuk bagaimana melanjutkan kepada proses hukum. Di sini juga kita minta kepada Panglima, juga kepada Pangdam untuk menindaklanjuti masalah ini. Sementara melalui keterangan resminya, dan Pas Pampres Majen Rafael Granada Bay menuliskan kasus dugaan penganiayaan ini sedang diselidiki Pomdam Jaya. Dan anggota Pas Pampres yang diduga terlibat penganiayaan juga sudah ditahan. Sementara itu, keluarga korban yang berada di Biren Aceh berharap pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Tim Liputan, Kompas TV.
Lebih lengkap soal kasus dugaan penganiayaan warga hingga tewas oleh anggota Pas Pampres, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan. Jona, bagaimana dengan penanganan hukum terhadap anggota Pas Pampres yang diduga menganiaya warga hingga tewas? Ya Audrey, untuk ketiga anggota TNI saat ini masih berada di Pomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi status mereka ini adalah sudah ditahan. Nah, terkait dengan tiga anggota tersebut, ini memang betul bahwa untuk Praka RM ini berasal dari Pas Pampres, tapi bukan yang berdinas melekat atau menempel ke Presiden atau Wapres. Tadi dia berada di Batalion Protokol Pengawal Presiden. Jadi seperti PM yang membawa kendaraan. Nah, dua lagi anggota TNI, yang pertama itu berasal dari Satuan Topografi dan yang satu lagi berasal dari Satuan dari Kodam Iskandar Muda yang memang ditempatkan di Jakarta. Jadi memang terkait dengan ketiga orang tersebut saat ini masih dilakukan penahanan dan tentu saja nanti akan ditanya beberapa keterangan oleh dari pihak Pomdam. Kami sendiri masih belum mendapat keterangan resmi dari pihak Pomdam Jaya dan saya sudah berusaha untuk mengonfirmasi kepada Pomdam tapi belum mendapat balasan sama sekali, dan juga dari Puspom TNI mereka sudah menyerahkan ini ke Pomdam Jaya. Jadi memang untuk statement resmi masih harus menunggu dari Pomdam Jaya. Yang pasti terkait dengan pemeriksaan ini sangat penting, apalagi kalau kita lihat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memiliki atensi langsung terhadap kasus ini dan beliau cukup prihatin dan berharap dihukum berat. Nah, bagaimana untuk hukuman berat? Jadi untuk di Tentara Nasional Indonesia untuk pidana berat seperti penganiayaan apalagi sampai menimbulkan kematian, ini hukuman beratnya bisa dihukum mati. Sedangkan untuk hukuman yang paling ringannya ini adalah di penjara seumur hidup. Tapi yang pasti sudah jelas statement dari Kapus PT ini bahwa tersangka ini tentu saja nanti dipecat dari institusi TNI. Terus kita berharap ada tindak tegas dari Puspom TNI ataupun dari Pomdam Jaya untuk bisa membuka kasus ini secara terang benderang dan juga bisa menunjukkan pada masyarakat terkait dengan bagaimana penegakan kasus ini, khususnya terhadap tiga orang yang melakukan penganiayaan terhadap seorang pemuda Aceh. Audrey? Jona, dari penyelidikan sementara apa yang diketahui sebenarnya apa peran dari anggota Pas Pampres ini? Apakah termasuk ya menganiaya hingga menyebabkan tewas seorang warga? Ya Audrey, memang terkait dengan bagaimana kejadian terjadi, memang infonya cukup simpang siur. Ada yang mengatakan bahwa si anggota TNI ini meminta uang tebusan sebesar 50 juta dikarenakan memang konon kabarnya korban ini merupakan penjual kosmetik. Namun memang terkait dengan bagaimana fakta sesungguhnya, ini memang masih menunggu statement resmi dari Pomdam Jaya. Tapi memang betul dikatakan bahwa dimintain uang sebesar 50 juta, di mana tentu saja uang ini sebagai ditanda kutip sebagai uang tebusan. Jadi bagaimana kronologi resminya, apakah betul bahwa korban ini merupakan penjual kosmetik ilegal atau tidak seperti yang diberitakan saja, ini masih menunggu statementnya. Pasti adalah ini motifnya adalah uang, tidak ada motif asmara ataupun motif yang lain. Jadi ini hanyalah motif menginginkan uang atau yang dinamakan seperti uang tebusan, kurang lebih begitu. Audrey? Dugaan sementara adalah korban dimintai uang tebusan, salah satunya dari anggota Pas Pampres. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan.